Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 4 Agustus 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tupangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, baik HUT kelahiran, HUT pernikahan, bahkan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 28 Juli 2024 pukul 09.00 WIB sebesar 14.955.000. Syukur sebesar 3.381.000. Persepuluhan sebesar 2.773.000. Dan sarana fisik sebesar 1.122.000. Penerimaan kolekta kebaktian anak remaja Minggu 28 Juli 2024 pukul 13.00 WIB sebesar Rp4.734.000. Penerimaan kolekta Minggu 28 Juli 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.970.000. Syukur sebesar Rp2.970.000. Persepuluhan sebesar Rp2.945.000. Dan sarana fisik sebesar Rp633.000. Kebaktian Minggu 4 Agustus 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Fabeat R. Majelis yang bertugas dalam kebaktian saat ini Majelis Jemaat GPM Getsemani. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yang mengisi pujian dalam kebaktian di saat ini Saudara Michael Pelupesi. Lagu prosesi masuk, para pelayan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 424. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jemaat jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 4 Agustus 2024, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta R. Ari Kumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasukkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Selamat sore jemaat, Shalom. Mari kita muliakan Tuhan di kebaktian minggu saat ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian nas pembimbing kita. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi lakukan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita. Siang malam kita rindukan. Puji Dia, beritakanlah umat-Nya. Puji Dia, mari menyanyikan. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan.
kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Janji Tuhan ku pegang, ku tiba saudaranya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota, disalibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku membinakannya terus. Indahlah
Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapa juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian di sore hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Kejadian 11 dengan judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinar. Lalu menetap mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak dalam seluruh bumi.
Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Atas pertolongan Tuhan kita dimungkinkan memasuki perjalanan di bulan Agustus pada minggu yang pertama. Dan firman Tuhan yang disampaikan di dalam seluruh pemberitaan gereja Protestan Maluku telah dibingkai dalam tema bulan Agustus, hidup tangguh di tengah perubahan zaman. Lalu pada minggu pertama ini kita diingatkan menyamai Tuhan menuai kekacauan. Ini tema mingguan yang memberi inspirasi kepada kita, tetapi sekaligus juga sebuah warning atau peringatan bahwa memang peradaban manusia akan terus berubah dari waktu ke waktu, tetapi bahwa hasrat dan keinginan harus dikendalikan dan sama sekali tidak mesti memiliki keinginan untuk menjadi sama seperti Tuhan. Sebab ujung-ujungnya akan menuai kekacauan. Kisah Menara Babel yang tadi kita baca adalah kisah dimulainya sebuah peradaban manusia. Dan itu menjadi tanda bahwa manusia sadar akan kemampuannya, potensi dirinya, talentanya, kelebihannya, sehingga mereka sudah bisa mampu menciptakan hal-hal yang baru, sesuatu yang megah, yang spektakuler, dan memperlihatkan kepada orang lain betapa mereka juga bisa maju. Memang ibu bapak, saudara, jemaat kekasih, sebagai manusia kita sadar kita ini ciptaan Tuhan yang unik. Sebab kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan diperlengkapi dengan berbagai potensi, kemampuan, keahlian. Kita dapati terberi dari Tuhan, tapi juga yang kita upayakan dari proses menjalani kehidupan. Tentu kita masing-masing bisa merinci keunikan-keunikan pada diri kita sendiri. Tetapi kita diingatkan semampu-mampunya kita, selebih-lebihnya kita, sehebat-hebatnya kita, seahli-ahlinya kita. Pada kita pun
ada kelemahan, ada keterbatasan. Dan salah satu kelemahan atau keterbatasan manusia yang paling nyata adalah di soal hasrat atau keinginan. Ini yang mestinya senantiasa kita sadari. Hasrat dan keinginan yang tidak dikendalikan dan yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Puncak keinginan manusia adalah jika dia ingin sama dengan Tuhan Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 3, Ibu Bapak, Saudara-saudara, di sanalah kita menemukan embrio dari dosa. Karena hasrat dan keinginan untuk sama seperti Allah. Tidak salah makan buah, bukan soal makan buah, tapi alasan makan buah adalah supaya mau sama dengan Allah, padahal itu sudah dilarang. Dan itulah awal kekacauan kehidupan kita manusia di dunia ini. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 juga mau memperlihatkan hal yang sama. Ibu bapak, saudara jemaat yang terkasih, narasi tentang Menara Babel terbagi atas dua. Kita bisa melihat pertama dari ayat 1 hingga ayat yang keempat, mengisahkan tentang hasrat manusia dan keinginan untuk bisa melakukan dan menjalankan rencana atau keinginan mereka. Dan episode yang kedua, narasi yang kedua ini adalah dari ayat 5 sampai 9, bicara tentang penghukuman Allah atas manusia. Ibu bapak, saudara-saudara, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan proyek pembangunan Menara Babel ini kalau kita lihat. Sebab memang Allah sendiri telah memberikan akal budi, hikmat, kepandaian, kemampuan, keahlian untuk manusia bisa terus bekerja, berkarya, berkreasi, bisa berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru. Dan dari peradaban demi peradaban sampai di saat ini kita melihat hal itu. Orang-orang yang dengan kemampuan dan kepandaian dan kepintaran bisa menciptakan hal-hal baru. Seperti misalnya kita sudah ada di era digital ini yang bermanfaat untuk kesejahteraan hidup bersama. Tidak ada yang salah, Ibu Bapak. Di ayat 4 berulang-ulang gagasan untuk membangun sebuah proyek megah sampai ke langit itu mereka bilang. Dengan berulang kali menyebutkan marilah kita, marilah kita, marilah kita. Sebuah ungkapan hasrat untuk bisa menghasilkan proyek yang luar biasa megah. Sampai ke langit, bayangkan Ibu Bapak. Dalam pandangan masyarakat dulu Ibu Bapak, orang-orang Yahudi, dunia ini sebenarnya terbagi atas dua. Dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas itu adalah gambaran kekuatan Allah. Dan dunia bawah itu area kehidupan manusia, di mana manusia hidup. Jadi ketika manusia berusaha, berencana untuk membangun menara, membangun kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit, sebenarnya mau bilang itu adalah upaya manusia menerobosi wilayah atau area yang bukan wilayahnya. Dan itu sama artinya Ibu Bapak, manusia membangun rival dengan Allah. Ini sebuah bentuk pemberontakan.
Jadi Ibu Bapak, Saudara yang kekasih, motivasi di balik membangun menara Babel itulah yang keliru. Sebab mereka punya motivasi untuk memposisikan diri setara dengan Tuhan Allah. Atau dengan kata lain mereka mau menyamai Allah. Kemampuan berinovasi dengan batu bata dan ya, dengan keahlian mereka bangun sampai ke langit, itu mereka pakai untuk menandingi Tuhan Allah. Tujuan dari pembangunan ambisi ini yang penuh hasrat ini, tadi dibilang dalam teks kita, adalah karena mereka ingin mendapatkan prestise. Mereka menginginkan nama mereka tercatat dalam sejarah dan diakui oleh orang lain, oleh bangsa lain. Mereka mau cari nama. Orang Ambon bilang mau cari muka, cari nama, balaga, sombong. Itu motivasinya, mau pamer. Tujuan lain yang mereka miliki adalah supaya dengan membangun kota dan menara yang besar di tanah Sinear yang datar itu, mereka tidak akan lagi terserah ke seluruh bumi. Mereka tinggal menetap di situ saja, dan ini bertentangan dengan rencana Allah, kehendak Allah yang menghendaki supaya manusia bertambah banyak dan memenuhi seluruh bumi. Memilih menetap di Sinear pada satu tempat sama artinya tidak mau pergi ke ujung-ujung bumi dan jadi berkat di sana. Sebab itulah Ibu Bapak, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat 5-9 teks ini lalu memperlihatkan terhadap rencana yang dipenuhi hasrat dan keinginan, penuh kesombongan dan keangkuhan itulah kejahatan dan pemberontakan diresponi Tuhan dengan reaksi yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan turun untuk mengacau balaukan pekerjaan itu melalui kekuatan yang mereka punya, yaitu bahasa dan logat yang sama. Sebagai tanda kekompakan dan keutuhan, tanda mereka bisa berelasi dan berkomunikasi satu dengan yang lain, lalu dikacau balaukan oleh Tuhan. Sekaligus menunjukkan kepada manusia eksistensi Allah sebagai pencipta itu dan kemakuasaannya tidaklah tertandingi oleh kemampuan manusia. Manusia tetaplah ciptaan dan Tuhanlah pencipta. Diksi yang dipakai Tuhan turun sebenarnya adalah gambaran ironis juga, bahwa kecenderungan kita manusia untuk mencari yang tinggi, meninggikan diri sampai bisa menyamai Allah. Tetapi Allah yang tinggi kediamannya mau rela datang turun sebagai manusia untuk menjumpai kita dalam keberadaan hidup. Tapi itulah kecenderungan kita, Ibu Bapak, Saudara jemaat. Dari teks ini, dua pesan bisa kita maknai. Pertama, Ibu Bapak, bacaan ini, narasi Menara Babel sebenarnya tidaklah bertujuan untuk mau membatasi atau mematikan atau melemahkan kemampuan kita sebagai manusia. Ide-ide, gagasan-gagasan, mimpi-mimpi besar, kreativitas kita untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang spektakuler, yang wow. Tidak. Tapi teks ini sebenarnya mau memperlihatkan kepada kita manusia bahwa di dalam segala peradaban,
kehidupan kita yang terus berubah dari waktu ke waktu dalam menghasilkan semua yang besar dan spektakuler, tidaklah dipenuhi dengan hasrat seolah-olah kita jadi Tuhan atau menyamai Tuhan. Tidak boleh juga diisi dengan tujuan untuk menyusahkan orang lain dan sebagainya. Pada realitasnya sekarang Ibu Bapak, dalam perkembangan kehidupan dan peradaban yang terus berubah ini, kita melihat ada banyak hal yang dijadikan sama dengan Tuhan, dan kita manusia bertumpu di situ. Jabatan, kekuasaan, kekayaan, kecerdasan, kepintaran. Kita membuatnya seolah-olah Tuhan yang kita sembah. Padahal itu terberi oleh Tuhan supaya kita memanfaatkannya untuk tujuan yang baik, termasuk teknologi di era digital ini. Ini sesuatu perkembangan kemajuan yang luar biasa, yang positif kalau dikelola dengan baik, tapi akan mendatangkan dampak yang buruk jika kita memanfaatkannya hanya untuk hasrat yang negatif. Karena itu kita diingatkan, semua yang kita punya itu tidaklah menjadi berhala-berhala baru yang kita puji-puja. Semua kemampuan yang kita miliki dengan cara dan kreativitas, inovasi-inovasi baru, sebenarnya itu cuma instrumen untuk bisa kita memuliakan Allah. Dan Alkitab selalu menegaskan kepada kita, jangan kita dengan semua itu melupakan Tuhan dan menyamai Tuhan. Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan Allah tidak menyukai kesombongan, tapi Tuhan juga tidak menyukai kemalasan atau ketidakpedulian. Sebagai manusia bekerja memperlabahkan potensi dan talenta yang telah Tuhan berikan. Keahlian dan kemampuan, kecerdasan yang disimpan untuk diri sendiri, tidak mau untuk berkarya demi kehidupan bersama. Dua ini pun sebenarnya Tuhan tidak senang. Dan teks ini memperlihatkan Bapak Ibu Saudara jemaat, bahwa apa yang dibanggakan kalau tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, tentu Tuhan akan mengambilnya. Karena itu mari dalam perubahan zaman yang terus kita jalani ini, kehidupan yang tangguh itu harus kita miliki dengan prinsip tidak boleh menyamai Tuhan. Kita boleh punya ambisi dan keinginan, kembangkan itu ambisi-ambisi positif. Kembangkan kita punya kemampuan untuk bangun kesejahteraan dan kebaikan hidup bersama. Dan berupayalah untuk mematikan hasrat atau ambisi keinginan-keinginan yang jahat, yang kotor, yang negatif, yang hanya merusak kehidupan dan alam ciptaan Tuhan ini. Yang kedua, Ibu Bapak, dari teks ini kita belajar dan kita diingatkan Tuhan. Kesombongan sungguh membahayakan hidup manusia. Thomas Aquinas, seorang teolog Katolik abad 13, mengatakan, "Pride is the father of all sins." Kesombongan adalah bapa dari segala dosa. Saya kira tepat apa yang dia bilang. Sekali manusia membuka diri kepada kesombongan, maka dosa yang lain pun akan datang.
Saya memberi beberapa contoh Ibu Bapak. Apa yang bisa dilahirkan dari sikap kesombongan yang dimiliki kita manusia? Bahwa kesombongan bisa melahirkan dosa, ketidakjujuran, dusta, ketidakbenaran. Orang yang sombong itu selalu bicara tentang hebatnya dia, hebat dirinya. Tidak suka mengalami kekalahan. Sebab itu dia akan membesar-besarkan keadaannya. Ibu Bapak, realitanya tidak demikian. Pada kenyataannya hidup kita manusia tidak selalu hebat. Ada kondisi di mana kita juga jatuh, kita gagal, kita susah. Dan tidak selalu kita dalam keadaan-keadaan yang luar biasa dan patut menyombongkan diri, tidak mengalami yang namanya gagal. Kita berdusta dengan mengatakan hal-hal yang benar, tapi nyatanya tidak. Kesombongan juga bisa melahirkan iri hati. Orang sombong, Ibu Bapak, ingin menempatkan dirinya selalu pada posisi yang tinggi. Dia tidak suka kalau ada orang lain yang melebihi dirinya. Dia akan rasa orang bilang sakit hati, panas hati kalau orang lain terima pujian lebih dari dia. Dan begitulah keadaan kita. Dengan kemajuan era digital ini, Ibu Bapak, sekarang ini banyak kita suka posting sesuatu di FB, di YouTube, di WA, story dan sebagainya. Ya, kalau mental tidak kuat bisa rusak. Gampang iri hati orang dengan status-statusnya, dengan segala hal. Penuh dengan bahaya iri hati. Dan bahwa kesombongan juga bisa melahirkan dosa narsis. Kita ini kadang-kala suka narsisme, sempurna. Adakah manusia yang sempurna? Tidak ada, Ibu Bapak. Orang sombong kalau melihat orang lain ya lebih, dia suka menceritakan keburukan-keburukan orang itu dan menjatuhkannya. Itu tipe orang sombong. Dia mau dia saja yang sempurna, tidak boleh orang lain. Dan karena itu kalau dia lihat orang lain sudah mulai maju, dia pakai cara untuk menceritakan keburukan-keburukannya, masa lalunya, kejatuhannya, kegagalannya, supaya dia dapat posisi dan cari muka di situ. Jadi mari Ibu Bapak kita lihat betapa besarnya bahaya kesombongan merusak kehidupan kita manusia. Sebab itu kisah Menara Babel sekali lagi menjadi peringatan kepada kita. Jangan biarkan kesombongan, hasrat dan keinginan yang terlalu berlebihan sampai lupa diri dan bahkan ingin lupa Tuhan. Kita perlu melawan sesuatu yang bukan menjadi kehendak Allah. Dan karena itu Ibu Bapak Saudara, apa yang Ibu Bapak Saudara, anak-anak dan beta bisa, apa yang Ibu Bapak Saudara dan anak-anak serta saya miliki, sebenarnya kita sadar itu berasal dari Tuhan. Diberikan oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya kepada kita. Sebab itu biarlah kita jadi orang-orang yang rendah hati. Kita bekerja dan melandasi pekerjaan kita, panggilan, pelayanan kita, di mana saja, di gereja, di masyarakat, di ruang-ruang publik, di tempat kita berkuliah, dimanapun kita ada. Kita membawa kemuliaan Tuhan di situ dengan semua yang terberi sebagai potensi dan kemampuan kita. Dan memperlihatkan kualitas kita beda dengan orang lain. Itu yang akan membuat kita tangguh. Meski zaman terus berubah dengan segala tantangannya, kita kuat karena kita berjalan menurut alur dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat dan beta dalam memaknai firman hari ini.
dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita. Usbu baru telah menanti, karyakanlah sesuatu yang baik bagi kebaikan bersama. Amin. Mari jemaat silakan berdiri secara bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya di sepanjang sejarah manusia. Kita berkata begini: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian solois dari saudara Michael Pelupesi. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu saudara jemaat, Shalom. Semoga pujian ini menjadi pegangan untuk katong kehidupan ke depan. Terus memberkati.
Kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberian. Dalam
jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari jemaat kita berdoa syafaat. Kami mengagungkan kuasa-Mu ya Allah. Allah kami di dalam Kristus dan Roh Kudus, Pencipta dan Juru Selamat yang selalu menolong dan menghibur. Terpujilah kuasa dan kebaikan-Mu yang kami alami hingga hari ini. Kami syukurkan pertolongan-Mu atas hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, dan orang-orang kekasih kami. Kami syukurkan kasih-Mu yang menyertai dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami masing-masing, panggilan pelayanan yang kami gumuli bersama Tuhan, sehingga kehidupan ini nyata masih berlanjut dalam aliran-aliran berkat-Mu yang menjamin kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang dalam seluruh keberadaan kami kepadamu ya Allah pencipta dan pemelihara yang baik. Kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami. Sebab demikianlah kami berikhtiar untuk sungguh-sungguh menemukan berkat, kesempatan, kesembuhan, masa depan yang baik, penjagaan dari segala mara bahaya. Bekerjalah dengan kuasa-Mu ya Bapa, untuk memenuhi batin kami dengan roh yang senantiasa menuntun dan menguatkan kami untuk tetap kuat dan tangguh di tengah perubahan waktu, zaman demi zaman. Kami akan terus menjalani hari-hari hidup bersama orang-orang kekasih dalam panggilan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bermohon kepadamu, mari Tuhan buka jalan, sebab Tuhan Allah sumber berkat kehidupan kami. Nyatakanlah kemurahan-Mu dalam kerja-kerja dan pelayanan kami semua. Biarlah semua yang kami lakukan mendatangkan berkat di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mendoakan semua yang lemah dan sakit, yang terpuruk, terbeban, yang berduka, semua yang karena satu dan lain masalah ditahan di lapas dan di rutan, saudara-saudara difabel, semua saudara yang benar-benar mengharapkan pertolongan Tuhan. Tuhan, Dikaulah yang punya kuasa mengangkat segala beban, memberikan kelegaan, pemulihan, kesembuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Bapa. Berikanlah kepada kami keteguhan percaya dalam melalui jalan-jalan kehidupan ini, suka duka, pahit manis. Karena Tuhan senantiasa ada mendampingi kami. Seluruh keberadaan kami serahkan untuk Tuhan. Bersama dengan para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu di medan-medan pekerjaan dan pelayanan, baik fisik pun batin. Ya Allah pengasih, beri pertolongan-Mu nyata kepada seluruh karya-karya pelayanan kami di gereja ini. Kami yang tersebar di Maluku Utara, supaya kuasa-Mu itu tetap nyata dan sebagai para pelayan kami terus berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami doakan seluruh manajemen kepemimpinan MPH Sinode, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, dan seluruh tanggung jawab yang dijalani di 772 jemaat dalam wilayah Gereja Protestan Maluku. Berikanlah kekuatan dan hikmat supaya sebagai hamba-hamba terpilih-Mu
kami dapat terus melakukan panggilan pelayanan dalam seluruh manajemen pelayanan kami. Bagi Tuhan jua, semua akta kepemimpinan kami taruhkan. Bukan hanya di tingkat sinodal, tapi juga di klasis dan di jemaat-jemaat. Dalam lingkup klasis Kota Ambon, 21 jemaat. Tuhan, kami bersyukur tangan-Mu tak pernah melepaskan dari seluruh pergumulan semua kami yang ada di gereja ini. Meski banyak persoalan dan masalah, tapi kasih-Mu menolong senantiasa tepat waktu, membarui kehidupan gereja untuk sadar akan keberadaannya yang mesti jadi berkat terus bagi banyak orang. Demikian pun kami meyakini berkat-Mu ada bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami, provinsi kami, Maluku, Kota Ambon, dalam proses yang sedang dijalani untuk persiapan pemilihan wali kota dan gubernur, wakil gubernur. Bukan cuma di dalam kehidupan bersama kami di Maluku, di Kota Ambon, di semua tempat pun kami meyakini Tuhan akan berkuasa mengendalikan seluruh proses ini. Siapapun yang nanti terpilih, biarlah mereka menjadi hamba-hamba untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Tuhan, jangan tinggalkan kepemimpinan yang sedang berlangsung ini dan yang akan diakhiri, lalu dialihkan lagi untuk kepemimpinan yang baru. Semuanya kiranya berlangsung dalam pengetahuan dan kendali Tuhan, agar benar-benar kehidupan yang baik itulah yang kami akan nikmati untuk waktu-waktu ke depan. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab proses pemilihan diaken dan penatua periode 2025-2030 di semua jemaat sedang berlangsung menurut tahap-tahapan yang diberikan jadwalnya oleh gereja. Biarlah Tuhan, kami mendoakan proses ini pula agar kedepannya bisa berlangsung dengan baik dan terpilih pula orang-orang yang Bapa layakan untuk melayani pekerjaan Tuhan sebagai diaken dan penatua di gereja Protestan Maluku. Semua orang yang mau memberi diri dan hidup melayani pekerjaan Tuhan, karuniakan berkat-Mu untuk mereka pribadi dan keluarga rumah tangga. Berkat yang sama kami yakini tinggal menetap pada semua para pelayan-Mu, diaken dan penatua, pengurus wadah-wadah pelayanan, koordinator unit, semua yang berlangsung selama periodisasi sebelumnya ini. Tuhan memberkati mereka semua. Ya Allah, kami bersyukur sebagai Gereja Protestan Maluku, Universitas Kristen Indonesia Maluku, mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah pelaksana kegiatan Summer School yang dilakukan oleh Persetia, Persekutuan Sekolah-Sekolah Teologi se-Indonesia. Telah hadir bersama-sama dengan kami semua, saudara dan mahasiswa dari berbagai gereja, untuk datang melakukan tugas panggilan, pengabdian dan pendidikan mereka. Tuhan memberkati keberlangsungan acara ini. Tuhan memberkati semua yang dibuat dengan mengemukakan tema yang sungguh relevan, teologi digital sebagai sesuatu yang telah menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami. Ini menjadi kesempatan berharga untuk kami juga bisa mendapati pengetahuan yang baru. Terima kasih banyak ya Allah, ya Tuhan kami. Berkuasalah ya Bapa atas alam ini, sebab Tuhan telah memberikannya kepada kami sebagai sakramentum. Maka biarlah kami hidup menikmati kebaikan-Mu dalam cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di atas negeri-negeri kami. Hari ini kami datang ya Bapa, semua umat dan pelayan
dari berbagai latar belakang duduk bersama di kebaktian sore ini. Kami dengan rumah tangga kami, suami istri, anak-anak, kami yang duda, yang janda, kami yang single parent, kami yang datang sendiri. Dalam segala yang kami butuhkan, Tuhan mengerti dan tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi harapan kami daripadamu. Berilah berkat-Mu ya Bapa, supaya kami hidup menjadi berkat dimanapun kami berada. Berilah kekuatan kepada kami dan pengharapan di dalam Tuhan, supaya Tuhan atas kehendak-Mu hidup dan pelayanan kami di usbu baru, di bulan baru berkenan. Semua akta ibadah ini, persembahan syukur, semua yang bertugas dan menjalani ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Allah memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah pencipta kami yang hidup, yang menolong kami untuk masuk malam ini. Kiranya malam ini kami jalani bersama-Mu. Perjalanan pulang kami Tuhan sertai, agar dalam kasih dan kemurahan-Mu kami hidup. Kami tahu ada banyak kekurangan pada diri kami ya Bapa, tapi kiranya kami berkelebihan dalam cinta kasih, dalam kesabaran, dalam kebaikan. Ini kami semua, dengar kami Tuhan, sumber hidup kami. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat silakan berdiri. Kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk tugas memberi buah itu, mari terima janji berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kamu damai sejahtera.
Kebaktian kita malam ini boleh berakhir. Selamat malam Bapak, Saudara, anak-anak. Shalom. Sampai kita jumpa lain kesempatan.